Halo semuanya. Jumpa lagi di Siniar Bahasa. Lu nggak teriak-teriak. Kali ini kita pelan-pelan aja. Soalnya di rumah. Lagi di rumahnya Bang Tony. Jatuhnya di Tangerang, Pak. Tangerang Selatan. Teman saya ada job di sini, jadi udah main aja sambil makan, sambil nonton. Dibawain kue sama Dewa nih. Nggak di-endorse tapi. Nggak di-endorse tapi. Dibeliin kopi sama Mas Tony. Hari ini teman-teman kita tadi udah ngobrol cari kopi. Ternyata bikin konten itu susah ya, Bre. Bikin konten ternyata susah, guys. Harus pikir mau bikin apa. Jadi kalau ada orang yang mau ngelamar buat konten kreator, ayo kita ya bantuin mikir gitu. Selain Mas Danang yang selama ini bantuin. Ngomong-ngomong, kalau lu milih orang, Bro, jadi inget gua, cocok ini bisa jadi konten. Apaan? Kalau lu milih orang, bagaimana cara memilih orang untuk tepat dipekerjakan untuk menjadi mitra kerja. Konten berikutnya jadi ide. Hari ini tapi kita udah punya ide, teman-teman. Kita mau ngobrolin tentang CV. Hal yang masih penting gak sih, Bre? Masih ya? Orang masih lah ya. CV itu masih penting ya. Gitu. Terutama kan gue, tentu lu juga kan. Gue kan di Patagonia sama lu kan di Main Kata kan. Nah, kadang memang nyari orang kan kita nyari orang terus. Untuk bahas apalagi sekarang ya, hybrid udah kembali lagi. Mantap guys, sehat terus. Hybrid udah lanjut lagi, terus selalu nyari CV, terutama yang non bahasa Inggris. Iya kan? Kalau kami sih belum. Tapi ada yang menarik sebenarnya dari CV. Kalau masih ingat dulu zaman aku sekolah, mungkin zaman dulu sekolah, Bray. Nggak diajarin nulis CV pakai tulis tangan, Bray. Zaman pakai kertas yang folio bergaris itu dulu. Iya. Belajar tulis huruf sambung ya. Huruf Latin. Klasik banget. Tapi itu bagus loh, teman-teman. Ternyata nulis huruf sambung itu ada dampak psikologis atau apa gitu. Jadi yang masih belajar huruf sambung teruskan, teman-teman. Tapi kembali ke CV, Bray. Aku cerita dulu. Aku pernah tidak menerima orang untuk ketika mendaftar ke Main Kata itu simply dari lihat CV-nya, Bre. Apa itu? Banyak typo, teman-teman. Nah, ada loh, Bre, yang ngirim CV masih banyak typo, spasinya salah atau mungkin huruf kapitalnya kecil atau salah pengguna salah ketik gitu-gitu. Itu wah, ini karena yang melamar kan untuk menjadi penerjemah ya, teman-teman. Betul. Ya gampangannya gimana nanti dia bisa mengerjakan pekerjaan penerjemahan yang berkaitan dengan tulis menulis ketik mengetik, kalau untuk hal yang dirinya sendiri aja, untuk hal yang menjual dirinya atau menjadi skill. Wajah dirinya, skill yang dia jual aja ternyata tidak mewakili. Nah, itu jadi teman-teman tips yang pertama kalau bikin CV, apalagi di dunia penerjemah ya, untuk menjadi penerjemah atau jadi juru bahasa, pastikan segalanya tepat, teman-teman. Titik komanya, kapitalisasinya. Karena itu untuk terutama di dunia penerjemah kita punya sifat yang namanya pedantik. Dari bahasa Inggris pedantik. Benar-benar detail banget, teman-teman. Betul. Jadi itu tips pertama, pastikan penulisan kapitalisasinya semuanya benar. Tips dari dulu, Bray. Kalau gua, Bray, berdasarkan pengalaman ya, teman-teman. Jadi kalau gue itu kan kalau di makna di kategorinya sekarang itu kita melihatnya banyak CV masuk nih, guys. CV banyak banget yang masuk ke kita, ya kan, on a daily basis gitu kan. Dan kita sebisa mungkin itu melihat satu persatu, Bray. Sebisa mungkin, karena kan mereka udah kirim gitu kan. Menghargai lah ya. Nah, terus kirim tuh maksudnya email kan? Email. Semuanya udah email semua ya, teman-teman. Terus ketika gue ngelihat itu, Bray, ini bawaan lama nih. Ada banyak hal yang kawan-kawan tulisnya sebenarnya gue tidak akan pernah lihat karena gue nggak peduli juga. Apa tuh? Kayak misalnya menikah atau belum, jangan ditulis, nggak usah. Gitu kan. Terus menikah 1 anak 2 anak nggak perlu, nggak usah tulis. Terus zaman sekarang udah nggak relevan lagi, ya kan. Terus SD. Masih ada loh, Bray. TK bahkan aku pernah kirim. TK, SD nggak usah, guys. Nggak perlu, teman-teman. Bayangin gue melihat banyak banget CV. Jadi ada banyak informasi. Kalau kawan-kawan CV tebal tapi banyak informasi yang nggak gue perlukan, itu gue hanya langsung melihat, gue skip semuanya gitu. Banyak yang gue skip. Jadi CV kalian nggak efektif buat gue. Jenis kelamin gimana, Bray? Nah, jenis kelamin masih perlu. Jenis kelamin masih perlu gue. Kan? Tapi
menikah atau belum, terus punya anak apa enggak, agama tuh gue nggak cek. Menurut gue ya, gue nggak perlu masukin ya. Nah terus lagi Kalau umur gimana, Bre? umur nggak perlu gue ya. Tanggal lahir kadang tapi relevan nih Bre, tergantung nih Bre, karena tanggal lahir gue perlu. Ya. Gue suka tanggal lahir karena kalau udah masuk tim kita kan nanti kita ada event-event gitu kan, Ya, kayak gitu-gitu, perayaan gitu lah ya. kayak gitu-gitu. Jadi kita, dan gue nggak mau kan nanya ke lu kayak ngomong nggak enak aja gitu. Udah kesana ketahuan lagi. Nah kayak gitu-gitu. Nah terus dan kawan-kawan tuh menyembunyikan skill yang kawan-kawan jual ke gue tuh susah nyarinya kadang. Kadang di CV tuh kalau bisa nih guys, tips dari gue, nama gitu kan, terus di kanan atasnya tulis Dewa, pairing Indonesia Inggris, translation, subtitle, voice over, interpreter. Tuh di bagian kanan atasnya judulnya udah itu kan yang gue cari ya kan, itu Bray tips dari gue. Make your CV, pokoknya hal pertama yang gue lihat adalah yang gue perlukan gitu. Jadi gue akan fokus mencari itu di situ. Terus jangan email blast. Nah kalau email blast itu apa sih, Bre? email blast itu kayak BCC gitu Bray. Gue di BCC gitu. Kepada yang terhormat. Yang terhormat Gitu doang. Gitu doang. Pada yang Ketahuan ya. BCC dan Nyakitin ya. dan BCC tuh gue, nah yang BCC itu gue tau, gue di Udah pasti nggak dibaca ya. Gue di prioritas Bray. Gue di prioritas. Kadang ada orang BCC bahasa Arab, susah juga kadang jadinya kan. Tapi kalau lu BCC, karena lu nggak prioritas gue nggak prioritas lu dong. Ya kan, reciprocity. Iya. Ya kan. Dan jangan pakai gaya-gaya yang di TV kita berhasil, nggak usah. Gimana Mas? Misal gue dapet email kayak cover letter gini. Nih diapain aja terserah gitu mereka cover letter. Hah? Gimana? Begitu. Jadi ada orang yang ngirim email, nih CV-nya diapain aja terserah gitu. Gitu. Cover letter di email terus ada lagi. Nih ya, apa gitu. Kalimatnya kayak kalimat gaul gitu. Judulnya gitu ya. Judulnya terus di body email juga. Judulnya juga gitu. Kayak butuh nggak butuh gitu. Iya, kayak mau sok cool gitu loh. Kayak mau sok cool iya. gitu. Ini CV gua, lu terima terserah nggak terserah iya, gitu ya. Terus Arogan sekali ya yang bikin CV enggak, dia kayaknya nonton TV, kata anak buah gua, kata tim gua di kategorinya, wah ini mah dia mungkin ngikutin film apa gitu. Gitu iya. Nggak berhasil. Nggak berhasil. Jangan. Selalu. Itu sih Bray. Iya. Nah kalau lu Bray, apa red flag di CV Bray? Yang red flag di CV itu kalau aku red flag di CV adalah kadang-kadang di Bray kejadian itu kalau kita selain ini masih nyambung dari BCC tadi ya. Kadang kita tidak tahu nama perusahaannya. Oh, Itu iya. Kejadian. Lu nggak tahu nama kategorinya main kata gitu. Bener. Ada yang ngirim kepada yang terhormat HRD main kata pakai spasi. Iya. Dan main kata kan nggak pakai spasi. Main kata Udah. translation corporation gitu. Kan kita bukan corporation ya. Ada yang kayak gitu-gitu. Jadi nggak riset dulu dia. Bener. Nggak riset dulu. Itu riset lah. Ada Google-nya, ada Facebook-nya, ada IG-nya. Kan dapat kontaknya dari mana, kan dapat kelihatan di situ, misalkan dari IG atau dari website kan kelihatan. Iya, benar. Ada benar kayak kategorinya apa gitu. Dulu ada makna. Iya. Dulu ada makna pakai G, magna. Magna. Terus kategorinya tuh ada Patagonia. Patagonia. Tapi itu perusahaan lain. Iya. Salah tempat berarti. Sayang. Karena walaupun CV-nya bagus, kitanya memandangnya beda dulu. Nggak menghargai nih, Iya. gitu, nggak riset dulu. Betul. Terus ini yang aku pelajari teman-teman, kemarin kebetulan nonton YouTube-nya Helmi Yahya tentang para pekerja di dunia milenial ini teman-teman. Generasi milenial ini. Nah, jadi generasi milenial itu memang kan terkenal, mereka memang punya kebebasan, Bray. Seolah-olah kalau aku nggak keterima di tempat kerja ini, aku bisa kerja dimanapun. Seolah-olah seperti itu. Apakah benar? Benar. Bagi mereka yang punya kompetensi, teman-teman. Tetapi bagi mereka yang memang masih membutuhkan arahan orang, ya nggak ada salahnya kerja di perusahaan. Nah, melamar itu kan harus dilihat dulu, teman-teman. Sebagai freelancer atau sebagai staff. Beda ya, Bray? Beda. Kalau yang katanya Mas Helmi Yahya, yang di YouTube-nya itu, beliau akan mengecek tentang pengalaman kerja seseorang. Jadi pengalaman kerja banyak itu tidak selalu baik. Bisa jadi kalau pengalaman kerjanya banyak, tapi ternyata itu
di level yang sama. Betul. Misalkan di atas dia adalah sebagai seorang staff, di bawahnya di perusahaan yang lain staff, di bawahnya lagi staff, gitu aja terus. Berarti kata Mas Helmi aja itu kemungkinan ada masalah dengan orang itu. Beda dengan freelancer ya, Iya, beda. Kalau freelancer kan memang misalkan di atas penerjemah, di bawah penerjemah untuk PT ini, di bawah penerjemah. Ya memang kerjaannya itu. Jadi memang berbeda. Kalau lu gimana, Bre? Lihat pengalaman kerja itu, Bre? Jadi gue pernah begini, Mbak. Jadi gue tuh sama sama lu. Waktu dulu gue gue sempat kerja kan guys di McKinsey, pernah di McKinsey, dan dulu waktu itu gue sempat dikasih role untuk ngerekrut interpreter in-house lainnya gitu di situ gitu. Nah, terus gue pun dikasih tips yang mirip, Bray, sama lu, Bray. Jadi katanya kalau lu mau cari orang CV orang yang buat stay di tempat lu gitu, in-house, karyawan staff, itu lu cek berapa lama dia kerja di tempatnya. Gitu. Lu lihat kalau lu minimal di atas tahun, itu lu punya, itu kata dia, itu orang punya staying power. Iya. Gitu. Karena kalau lu kerja tuh kan 3-4 bulan pertama honeymoon, Bay. Honeymoon phase. Honeymoon phase. Yang enak-enaknya doang ya, terasa. Lu oke ya, nih masa lu inisiasi ya, belajar dulu segala macam gitu kan. Nah, staying power itu kalau udah di atas tahun, Bay, 2 tahun gitu. Jadi 1 tahun teman-teman, di atau atas 2 tahun. Iya. Jadi itu punya staying power katanya. Dan semua nggak tahu ya, gue bilang gue dengar dari dia, dan beberapa orang yang HRD pun menilainya kayak gitu. Dan persis yang kayak Helmi bilang. Nah, tapi emang gue di freelancer ini, Bray, pernah juga gue, Bray. Apa namanya? Ada orang CV-nya nih, guys, CV itu 40 halaman. Freelancer. Sumpah. 40 halaman. Semua job dia di list, Bray. Semua jobnya di list. Hire dong gua. Hire, Bray, karena freelancer kan. Ya. Sayangnya nggak bunyi, guys. Nggak bisa kerja ternyata. Oke. Sayangnya. Jadi ada juga apa namanya translator. CV-nya banyak banget ya. CV-nya panjang juga, 15-an halaman lah. Pas gue cek ini ya, Bray, hasilnya. Triliun itu bahasa Inggrisnya triliun, dia salah. Bahasa Inggrisnya triliun. 2 triliun jadi apa gitu? Lupa lagi. Uang gitu. Aduh. Bahaya Masa banget. triliun salah, guys? Aduh, itu parah banget. Mending kalau juta salah Kalau ya. juta salah. Kalau juta jadi million kan emang agak beda ya. Ya, Triliun ke triliun. Kan triliun ke triliun doang, guys. Tinggal diubah dikit aja. Iya, gitu. Jadi memang gua yang gue bisa tangkap adalah apa ya? Gue tuh menemukan pola sweet spot gitu, guys. Sweet spot gitu. Titik yang pas. Titik yang pas. Jadi kalau terlalu panjang gue akan curiga. Terlalu pendek gue akan curiga juga. Oke. Gitu. Jadi, nah, kecurigaannya, Bang. Kalau terlalu panjang, kecurigaan lu apa, Bray? karena gini, guys. Kalau lu nih gue ya, guys. Kalau lu jadi gini, kita kan harus mendapatkan gambaran tentang lu ketika gue baca CV lu, ya kan? Iya. Oh, ini orang jago bahasa ini, terus kayaknya cocok untuk topik ini misalnya gitu ya. Nah, bagi gue nih, sekarang gue menemukan bahwa orang yang CV-nya panjang, dia tuh nggak pede sama dirinya, menurut gue. Karena dia pokoknya semua dimasukin nih. Semua dimasukin. Pokoknya jadi nggak ada, dia doesn't leave room for for improvement gitu loh, Bray. Doesn't leave room for kalau gue jangan-jangan tadi orang nih nggak tahu jangan-jangan orang curiga lagi gue nggak bisa sebenarnya, gue banyak kayak CV. Iya. Kayak gitu. Justru semakin mencurigakan buat gitu. Gue berdasarkan pengalaman gue, karena pengalaman gue sangat terbatas nih, guys. Jadi gue kalau panjang itu begitu, gue merasa dia menunjukkan ketidakpercayaan diri kalau gue. Nah, kalau pendek itu gue takutnya, karena gue hire freelancer ya, karena gue takutnya ini orang terlalu specialized, atau nih orang belum ada pengalaman yang cukup, atau nih Bray, ini orang hanya expose ke satu job, dan gue harus memikirkan apakah dia a good team player apa enggak, gitu. A good team player, dan itu gue butuhkan ngobrol lebih lanjut sama mereka, gitu. Karena kan ada orang CV 1 lembar, kalau Dewa CV 1 lembar misalnya, cukup buat gue, ya kan? Karena yang ditulis Dewa itu adalah yang highlight kaliber doang, gitu. Nah, dan ada banyak klien itu, gue juga, guys, masih ngirim CV, guys. Masih ngirim CV. Nah, klien gue tuh minta gue selalu customize CV untuk setiap klien, karena gue di-hire sebagai freelancer juga. Jadi kalau misalnya gue di-hire untuk topik medical,
gue masukin tuh Iya, pengalaman di relevan dunia dengan medical. medical. Iya, iya. Kalau misalnya untuk banking, gue masukin Masukin yang banking. kayak Iya, gitu. iya. Nah, terus yang lain juga gitu, Iya, Bray. iya. Annual report juga misalnya gitu. Nah, gue tuh jadi CV gue punya beberapa versi untuk beberapa topik gitu. Dan relevan semua. Doesn't make it up gitu, Bray. Jangan ngambil Iya, jangan pengalaman orang. ada. Karena ketahuan gitu. Jadi gue itu sih, Bray, kurang lebih. Lalu ini, Bray, tips lu nih ke orang-orang yang mau ngirim CV ke main kata. Nah, ini yang menarik teman-teman. Kadang kan di CV itu kalau dikirim ke email itu ada cover letternya dulu kan, ada prakatanya dulu. Nah itu menarik teman-teman. Ini yang aku pelajari dari dulu mengajar IELTS, Bray. Oh, oke. IELTS itu kan memang ada bagian menulis kan, ada bagian menulis dan di bagian writing itu dia dibatasi di sekian ratus kata. Misalkan kalau nggak salah sekitar ada yang bagian pertama kalau nggak salah teman-teman dalam nggak ngajar IELTS ini. Yang pertama itu 150 kata, bagian kedua 300 kata. Nah, ternyata Bray, kalau kita pemikiran yang klasik ya, orang zaman dulu ya, makin panjang kan makin bagus. Kita dulu kan ada anekdot, ada pameo, kalau pelajaran bahasa Indonesia mengarang, kan makin panjang makin bagus. Ternyata nggak selalu seperti itu teman-teman. Jadi memang diajarkan untuk menulis itu ada satu tips gitu. Kalau terlalu pendek, itu berarti dia tidak bisa mengembangkan kerangka pikirnya dengan baik. Oke. Dia nggak tahu apa yang mesti dikatakan. Kalau terlalu panjang, berarti dia tidak bisa summarize dengan baik. Dia nggak bisa merangkum informasi yang diperlukan dengan baik. Nah, jadi memang kembali ke Mas Sodi tadi, panjangnya itu juga memang harus ada sweet spot gitu. Tidak terlalu pendek sehingga kami harus menduga-duga ini kira-kira cocok atau enggak ya. Tidak juga terlalu panjang sehingga kami harus memilih lagi ini mana informasi yang cocok. Itu bisa dipelajari, tunjukkan hal-hal yang relevan dengan kata-kata yang efisien. Kata-kata yang efisien. Ada satu yang menarik, Bray. Aku pernah meng-hire dan alhamdulillahnya sampai sekarang bagus gitu. Dia dalam emailnya menggunakan kata for your perusal gitu. Aku waktu itu tidak tahu kata perusal itu Gue apa. pakai tuh, Bray. Yes, bagus, gue di hire malah berarti. Bisa. Ya, jadi ada kata itu for your perusal. Aku aja yang penerjemah sekian lama, kadang-kadang masih ya tahu sih gambarannya. Cuman untuk anak yang baru hire dia pakai kata-kata itu menangkap perasaanku kayak oke, berarti dia sebagai penerjemah kosakatanya kaya. Betul. Jadi benar-benar pilih betul kosakata yang mau dimasukkan, jangan terlalu yang mengawang-awang karena kita juga bakal tahu teman-teman. Kalau kata-katanya ini tesaurus ini. Iya, kalau kata-katanya kayak bagian pertama dari novelnya Shakespeare kita juga nggak mau juga gitu. Atau kata-katanya yang terlalu standar hari-harian seperti I want to work in your company, kayak gitu-gitu juga kita gitu. Jadi nah itu dan itu bisa dilatih. Itu mungkin yang terakhir dari aku. Kalau gue nih, Bray, ini tips terakhir ya, tips terakhir. Guys, kawan-kawan kan nggak hanya ke agensi pasti kan. Kawan-kawan juga pasti ngelamar buat karyawan tetap, staff gitu kan, untuk perusahaan yang lebih besar. Nah, kan zaman sekarang ada tuh, Bray, tools CV ya kan, tools membuat CV yang jadi CV-nya tuh keren gitu kan, lu kan jadi kayaknya CV-nya ada anatomi orang, terus mulut, Inggris, Prancis, Indonesia gitu kan, terus otaknya creative thinking apa gitu kan, terus kakinya bisa SIM C, SIM A gitu-gitu lah, terus balik lagi color scheme kayak gitu-gitu kan, sekarang jadi kayak gitu, kayak infografis gitu, kayak infografis gitu. Nah, apa namanya, about me-nya buat kita, atau kita lagi ngapain, sukanya lagi naik Vespa misalnya, terus ada gambaran kita kotak kecil gitu kan tentang kalau zaman dulu foto gini background warna polos gitu. Nah, sekarang udah nggak laku tuh ya, Bray, CV yang kayak gitu. Nah, kalau CV tools gitu, Bray, itu bagus memang untuk tampilan mata manusia. Iya. Tapi guys, zaman sekarang HRD itu HRD perusahaan-perusahaan ya, dan gue juga tertarik untuk pakai itu punya teknologi scanner, Bray. Teknologi scanner kayak lu tau kan sekarang ada teknologi scanner yang buat baca kartu nama foto langsung kecatat informasinya otomatis. masuk, nama, nomor telepon, email kayak gitu. Sekarang HRD pun menggunakan tools itu sebagian besar dan murah sekali teknologinya. Alat buat nyekannya itu jadi semua HRD pakai tools, Bray. Alat buat nyekan itu dan toolsnya murah banget dan gue memikirkan untuk pakai gitu. Jadi itu semua CV, lu bayangin CV datang ke HRD tuh puluhan, ratusan bahkan kan kalau perusahaan-perusahaan. Udah di-scan aja tuh semua CV itu. Nanti HRD tinggal dapat Excel list. Hal-hal yang dibutuhkan oleh HRD, bisa milih HRD-nya. HRD butuh nama, jenis kelamin misalnya, nomor telepon,
alamat kalau dia mau yang orang-orang deket situ. Ya, ya. Karena kan sekarang banyak franchise ya, Bay. Ya, ya, ya. Nah, dia butuh nih orang per lokasi. Ya. Oh, kalau Alfa daerah sini butuhnya orang sini. Orang sini. Kayak gitu. Akam sih. Akan sih. Nah, terus kayak misalnya keahlian yang dibutuhkan gitu. Jadi sekarang semakin tidak relevan CV kayak gitu. Oke. Dulu di awal-awal di awal tahun 2000-an mungkin sangat relevan, keren banget. Gue juga anjir keren banget bikin, misalnya ada toolsnya. Tapi semakin tidak relevan untuk kalau lu dideteksi oleh komputer gitu sih. Gitu sih guys. Pertimbangan aja. Ya, Pertimbangan aja. Kira-kira aja. Oke teman-teman, itu aja hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap ikutin Siniar Bahasa. Kita ada di mana aja, Bare? Di Tangerang Selatan. Cut. Kita ada di IG. Instagram @siniarbahasa. Iya, ada di YouTube juga. @siniarbahasa. Iya, masih ada di Spotify kayaknya ya. Ada ya. ada. Yang lama-lama udah pasti ada tuh. @siniarbahasa juga ya. Gitu, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau suka silakan di like, di share, di subscribe juga. dan di komen jangan lupa. Asik. Bisa makanya. Bisa. Oke, jumpa lagi di episode berikutnya di Siniar Bahasa.